Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercakup di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada kedua kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-21 berkaitan tentang motivasi untuk terus menetapi jalan keistiqomahan. Al-hathu 'alal istiqamah. Motivasi untuk terus istiqamah. Qala Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan nama beliau adalah Abu Amrata, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan atau sebuah ucapan. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang ucapan ini aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Sampaikan kepadaku sebuah ucapan berkaitan tentang Islam yang tercakup dalam sebuah ucapan, yang ucapan tersebut aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari qul li, ya, katakanlah untukku, ai qaulan jami'an li ma'anid din, yaitu sebuah ucapan yang mengumpulkan seluruh makna-makna di dalam agama Islam. Baik, sebuah ucapan yang mengumpulkan seluruh, ya, mengumpulkan seluruh makna-makna dalam agama Islam. Baik. Kemudian qaulan ay jami'an li ma'anid din uktufiya bihi wa u'mila bihi. Maksudnya sebuah ucapan yang mencakup untuk seluruh makna-makna dalam agama, yang agama tersebut bisa dicukupkan dengan ucapan tersebut. Ya. Taib. Yang agama Islam ini bisa tercukupi dengan ucapan tersebut, wa u'mila bihi, dan bisa diamalkan dengannya. Apa itu? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ai aqrartu billah. Baik, aku berikrar kepada Allah. Wa saddaqtu bihi, dan aku membenarkan Allah, aku membenarkannya. Baik, istaqim ai ilzam amal at-ta'ati. Istiqamah di sini maksudnya adalah lazimilah amalan-amalan ketaatan. Baik, lazimilah amalan-amalan ketaatan. Wantahi anil muharramati, dan berhentilah dari hal-hal yang haram. Ya, berhentilah dari hal-hal yang haram.
Taib. Kemudian wal istiqamatu hiya, dan istiqamah di sini adalah al mudawamatu ala amali ta'ati wa tarkul muharramati. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah terus-menerus melakukan amalan ketaatan dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Artinya ketika seseorang berusaha istiqomah, bukan berarti dia tidak terjatuh dalam perkara yang haram atau terjatuh dalam kesalahan atau dosa. Ya, namun yang dituntut dari dia adalah cepat kembali berada di koridor ketaatan. Baik. Ma yustafad min al-hadis, ini bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, al-hathu 'ala al-hirsi 'ala talabil ilmi. Hadis ini menunjukkan kepada kita untuk memotivasi kita untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Baik, di mana di sini ditunjukkan oleh sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ilmu. Baik, bertanya tentang ilmu. Sampaikanlah kepada aku Rasulullah sebuah ucapan. Baik, yang ucapan tersebut aku bisa pegang. Yang aku bisa pegang, aku berusaha mengamalkannya, dan itu mencukupi. Baik. Wa hadza dhahiru min sigatis su'ali. Dan ini sangat jelas dari apa? Dari sigoh pertanyaan, ya, dari sigoh pertanyaan. Yaitu sahabat bertanya, ya. Baik, atau sahabat meminta, ya. Meminta kepada Nabi untuk disampaikan sebuah ucapan. Baik, kemudian ala talibil ilmi alla yastahi min su'alihi. Wajib bagi penuntut ilmu, atau sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk tidak malu dari bertanya. Tidak malu untuk dia bertanya tentang perkara yang dia tidak ketahui. Fas-su'alu miftahul ilmi, karena soal itu, bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan kepada kita al-imanu qaulun yusaddiquhu amalun. Iman itu adalah ucapan yang dibenarkan oleh amalan. Baik. Jadi iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan.
kemudian mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik, maka di sini dikatakan iman itu adalah ucapan yang amalan itu yang membenarkannya. Amalannya itu yang membenarkan ucapannya tadi. Falam yaktafin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi qul amantu billah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupi ucapan beliau hanya sekedar mengatakan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Tidak cukup saja hanya sekedar mengucapkan aku beriman kepada Allah. Bal qala ba'dahu tsumma istaqim. Akan tetapi Nabi mengatakan setelah beliau menyampaikan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Artinya perintah istiqomah di sini artinya setelah antum ucapkan, yaitu apa? Setelah engkau ucapkan, maka istiqomah, maksudnya lakukan amalan. Ya. Karena istiqomah itu, ya, nanti akan kita jelaskan beberapa makna istiqomah yang disampaikan oleh para sahabat terkait tafsir istiqomah. Ya. Istiqomah itu berkaitan dengan amalan. Ya. Istiqomah itu berkaitan dengan amalan. Nah, kemudian yang keempat, yajibu 'alal insani ay yastaqima 'ala dinillahi min ghairi wijajin wala inhirafin. Wajib bagi setiap hamba atau wajib bagi seseorang untuk terus istiqamah di atas agama Allah min ghairi wijajin, tanpa ada kebengkokan sedikit pun, ya. Tanpa ada kebengkokan sedikit pun. Walan hirafin, begitu pula tanpa ada penyelewengan atau penyimpangan sedikit pun. Ya, karena disebutkan di antara kaidah istiqomah itu adalah seseorang itu apa? Berusaha ikhlas dan dia amalannya menetapi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan sulit istiqomah orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan sulit mereka istiqomah. Baik. Karena di antara tanda keistiqomahan seorang hamba, dia akan lurus dalam agamanya. Ya, dia tidak menyimpang, dia tidak bengkok dalam menjalankan agamanya. Baik. Nah, ini makanya di sini dikatakan wajib bagi seorang ini istiqomah di atas agama Allah tanpa ada kebengkokan. Maksudnya tanpa ada melakukan kebid'ahan, melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Begitu pula melakukan penyimpangan dalam agama, baik penyimpangan dalam amalan itu sendiri atau penyimpangan dalam keyakinan. Ya, penyimpangan dalam keyakinannya. Ya, tauhidnya menyimpang, ya. Tawakalnya menyimpang. Taib. Nah, ini. Maka hukumnya apa? Wajib. Yang kelima, awal wajibin 'alal insani huwal iman billahi ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman terlebih dahulu, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keenam, min a'zami asbabil istiqamati ala ta'atillahi al-mudawamatu 'alal 'amalis sholihi. Di antara sebab yang paling besar untuk mencapai keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, ya, di antara sebab terbesar seseorang bisa istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah adalah al-mudawamatu 'alal 'amalis sholih. Terus menerus mendawamkan amalan soleh. Baik. Terus menerus mendawamkan amalan soleh. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan terus menerus meskipun hanya sedikit, ya, meskipun hanya sedikit. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan istiqomah, ya, makna istiqomah itu sendiri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maka apa yang mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat-malaikat akan mendatangi orang ini. Ya, dijelaskan bahwasanya mendatangi ketika apa? Ketika dia sakaratul maut. Baik, orang-orang yang istiqomah ini. Dia mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Baik, kemudian dia istiqomah. Maka malaikat-malaikat pun akan mendatanginya ketika apa? Disebutkan para ulama bahwasanya dia sakaratul maut. Apa yang disampaikan malaikat kepadanya? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Baik, maksudnya janganlah kalian takut dengan apa yang kalian akan dapati setelah kematian. Ya, Masya Allah, ini orang-orang istiqomah ya. Baik, janganlah kalian takut terhadap apa yang akan kalian dapati setelah kematian, ya, berupa ketakutan, kengerian, ya, pada hari kiamat. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Dan disebutkan para ulama, janganlah kalian bersedih atas apa saja atau siapa saja yang kalian tinggalkan. Ya, jadi ini sudah sakaratul maut. Jangan takut dengan apa yang ada di depan, dan jangan bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan di belakang. Ya, anak, istri, harta atau apa, atau ada sesuatu yang terlewat mungkin. Ya, jangan kalian bersedih. Baik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikanlah kabar gembira dengan adanya surga yang telah disiapkan untuk kalian, yang telah dijanjikan untuk kalian. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan apa maksud tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Siapa mereka ini? Orang-orang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Siapa mereka ini? Baik. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, ini mereka ini, orang-orang yang istiqomah ini adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Artinya jangan berpikir maksudnya dia tidak menyekutukan Allah itu berarti dia hanya sekedar tidak menyekutukan tanpa ada ilmu begitu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang itu bisa menghindar dari kesyirikan secara menyeluruh kecuali dia harus punya ilmu. Baik, tidak mungkin dia tidak punya ilmu, dia menghindari seluruh kesyirikan. Harus dia punya ilmu tentang tauhid, ilmu apa-apa saja yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Mereka inilah, makanya kita sebutkan orang-orang yang berusaha mempelajari tauhid, berusaha istiqomah, mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid. Mereka ini adalah orang-orang yang hakikatnya berusaha untuk istiqomah, terus berada di jalan Shiratal Mustaqim. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengatakan, siapa mereka ini yang istiqomah? Yaitu lam yaltafitu ila ilahin ghairi. Orang-orang yang tidak menengok sedikit pun kepada Tuhan selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tidak menengok sedikit pun. Ya. Taib qulubuhum mukbiluna 'ala Allah. Hati-hati mereka itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang istiqamah. Tsumma istaqamu 'ala anna Allah rabbuhum. Kemudian mereka istiqamah bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb mereka. Baik. Nah, maka kata penulis di sini, wala alla man qala innal murada al-istiqamatu ala tauhid. Nah, ini seakan-akan makna yang disampaikan oleh Abu Bakar di sini adalah siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang istiqamah di atas tauhid. Ya, orang-orang yang istiqamah di atas tauhid. Dan tauhid yang dimaksud adalah tauhid yang sempurna. Ya, tauhid yang sempurna, tauhid yang alladzi yuharrimu sahibahu 'alan nar, yang akan menghalangi, akan mengharamkan pelakunya dari neraka. Akan mengharamkan pelaku yang bertauhid ini dari apa? Api neraka. Tidak bisa dia terkena api neraka.
Nah, kemudian beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis. Yang pertama, faidatul ula, jama'al haditsu arkanal imani inda ahli sunnati wal jamaati. Hadis ini mengumpulkan rukun-rukun iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini. Baik, menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah baik, qaulul lisan, ucapan dengan lisan. Liqaulihi, berdasarkan hadis ini, qul amantu billah, katakanlah. Ini ada jelas ada qul di situ, ya. Jelas maknanya, zahir di situ ada qul, ya. Jadi ada perintah ucapan di situ. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Yang kedua, i'tiqadul qalbi. Baik, i'tiqadul qalbi, keyakinan hati. Baik, keyakinan hati berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Baik, jadi ini bermakna apa? Baik, iman itu apa? I'tiqadul jazim, ya. Baik, keyakinan yang kuat. Jadi makna meyakini dengan hati juga itu terkandung dalam ucapan Nabi, amantu billah. Dan yang ketiga, amalul jawarih, ya, amalan anggota badan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqim, ya, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, ya. Dijelaskan sebagian tabi'in bahwasanya, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Siapa mereka? Yaitu istaqamu ala faraidihi, mereka istiqomah di atas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan bagi mereka. Ini. Jadi kalau antum masih melihat, ya, teman-teman antum masih istiqomah sholat 5 waktu, ya, di masjid, atau dia masih menjaga sholat 5 waktunya, ya, jangan cepat-cepat mengatakan, oh, sudah tidak istiqomah dia. Jangan seperti itu, ya. Karena para tabi'in mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Tsumma istaqamu, siapa mereka ini? Ya, istaqamu ala faraidihi, mereka istiqomah di atas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Baik. Kemudian faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, ayyuhuma afdal al amalul qalilud daimu amil katsirul munqati'u. Mana yang lebih afdal, ya? Mana yang lebih utama? Amalan yang sedikit tapi terus menerus, atau amalan yang banyak tapi putus-putus, ya. Mana yang lebih lebih afdal? Amalan yang sedikit tapi terus menerus dilakukan, atau amalan yang banyak tapi terputus-putus? Baik, kata Syekh Al-Juhani hafizahullah, kata beliau, al-amalul qalilud daimu khairun min katsirin yanqati'u. Amalan yang sedikit yang terus-menerus itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus, ya. Amalan yang banyak yang terputus. Wa innama kana al-qalilud daimu khairan minal katsiril munqati'. Ya, bahkan di sini pakai innama lagi, ya. Hanyalah, ya, amalan yang sedikit yang terus-menerus itu lebih baik daripada yang banyak tapi terputus. Baik. Kenapa? Lianna bidawamil qalili tadumut ta'atu wa dzikru wal muraqabatu wan niyatu wal ikhlasu wal iqbalu alal khaliqillahi alal khaliqi subhanahu bi khilafil katsiril munqati'i. Ya. Kata beliau, karena dengan mendawamkan, dengan merutinkan amalan yang sedikit, itu hakikatnya mendawamkan atau merutinkan ketaatan, ya. Hakikatnya merutinkan ketaatan. Baik, misal kita amalan-amalan yang sedikit, misalnya apa ini? Ya, zikir pagi petang, ya, rutin. Mungkin cuma bisa 30 dengan apa ini? Ayat kursi misalnya. Tapi rutin. Itu lebih baik daripada dia bisa semuanya, tapi cuma 1 bulan 1 kali. Atau kalau sakit saja misalnya dia baca itu. Nah, itu lebih utama. Misalnya nih dia cuma hafal zikir pagi petang cuma 3 kali misalnya, plus ayat kursi 1 kali misalnya.
tapi rutin dia kerjakan. Dibanding ada yang temannya misalnya, temannya ini hafal semuanya, ya alhamdulillah, ya bagus ya hafal semuanya. Tapi dia baca itu hanya apa? Satu pekan satu kali, atau misalnya cuma hari Jumat saja misalnya, ya, atau cuma malam Jumat saja dia baca misalnya, seperti itu. Nah, itu lebih bagus meskipun yang sedikit. Kenapa? Karena yang sedikit tadi itulah yang membuat seseorang ini terus berada dalam ketaatan. Ya, tadumu zikru, ya, begitu pula apa? Zikir juga terus menerus dia merutinkan zikir berarti, ya. Terus menerus dia berada dalam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Wan niyah, terus menerus dia mendawamkan niatnya. Taib, wal ikhlas, begitu juga orang-orang yang melakukan amalan dengan ikhlas meskipun cuma sedikit, hakikatnya dia terus menerus melakukan keikhlasan. Ya. Salat misalnya salat 2 rakaat sunnah, ya, baca Quran misalnya 1 lembar, misalnya 1 hari 1 lembar, tapi rutin, hari-hari tidak pernah lewat. Itu lebih baik daripada orang yang baca Quran satu kali duduk 2 juz tapi 1 pekan 1 kali, ya. Baik. Karena yang menjadi patokan itu bagaimana dia terus berada di atas ketaatan. Begitu pula dia apa? Wal iqbalu alal khaliqi subhanahu. Fokus hatinya kepada al-khaliq, ya. Fokus hatinya kepada sang pencipta al-khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ini bi khilafil katsiril munqati, berbeda dengan orang yang yang banyak melakukan amalan tapi amalannya putus-putus, ya, amalannya terputus. Baik. Artinya begini. Kan disebutkan di dalam hadis itu ada orang itu yang ada masa-masa futurnya, ada masa-masa semangatnya. Ya kalau masa-masa semangatnya dia usaha terus menambah, ya, menambah amalannya, memperbagus kualitas amalannya. Baik. Nah, kalau misalnya di masa-masa futur ya minimal jangan tinggalkan sama sekali, ya. Minimal jangan tinggalkan sama sekali itu. Baik, jangan tinggalkan sama sekali dari amalan-amalan yang sudah dia rutinkan. Wal qalilud daimu yanmu bihaitsu yazidu alal katsiril munqati'i ad'afan katsirah, ya. Dan amalan yang sedikit yang terus-menerus itu akan tumbuh, yanmu akan tumbuh bertambah, ya, bihaitsu yazidu alal katsiril munqati, di mana amalan ini akan akan bisa berlipat ganda yang banyak, ya. Baik, melebihi alal katsiril munqati, melebihi amalan yang banyak yang terputus-putus tadi, ya. Jadi ini sebabnya kenapa amalan yang sedikit yang terus-menerus, bahkan dalam hadis tadi kita sudah sampaikan, ya. Ahabbul a'mal, amalan yang paling Allah cintai, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Baik, amalan yang paling Allah cintai adalah terus menerus, adwamuha, yang paling didawamkan, yang paling dirutinkan, ya. Baik, ini tadi mungkin kita fokusnya amalan sunnah, ya. Terus bagaimana dengan yang sholat 5 waktu yang hari-hari kita kerjakan itu? Coba kita renungi, kita hadirkan itu. Kita sudah hari-hari ini sholat 5 waktu misalnya. Baik. Ya, pertama kalau kita misalnya hitung-hitungan, ya. Pertama itu adalah perkara yang wajib. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya, ya, di antara amalan yang paling Allah cintai atau di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu melakukan ketaatan atau ketika dia melakukan amalan sunnah sampai Allah mencintainya, ya, sampai mendatangkan cinta Allah kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya orangnya, tapi amalan yang dikerjakan itu sendiri menjadi amalan yang dicintai, ya. Baik, misal mungkin amalan yang remeh misalnya, maksudnya bukan meremehkan, maksudnya agak amalan yang ringan misalnya, misalnya, ya. Kita ini misalnya masuk rumah itu ada doanya kan? Nah, apa doanya? Arif, apa doanya? Doa masuk rumah itu. Bismillah, ya. Buka pintu bismillah. Ya kan? Remeh ini kan, buka pintu bismillah sudah. Tapi terus-menerus dilaksanakan. Antum cari tuh faedah hadisnya itu terkait itu, ya. Terus-menerus dikerjakan. Yang artinya kelihatan remeh tapi menjadi amalan yang paling Allah cintai.
Ya, dia punya amalan, dia punya begini, misalnya ada orang dia punya amalan. Dia mampu sekali duduk baca Quran 2 juz misalnya. Ya, 2 juz sekali duduk. Tapi dia bacanya nanti 1 bulan 1 kali. Baik. Yang cuma mampu dia kerjakan itu bisa dia dawamkan, buka pintu rumah masuk baca bismillah. Ya, bismillah, assalamualaikum, saya begitu kan. Baik, bismillah. Nah, kalau kita compare misalnya bismillah dengan baca Quran ini 1 huruf 10 kebaikan. Ya, dijelaskan dalam hadis yang lain, 10 kebaikan ini bisa berlipat ganda sampai tak terhingga, sampai 100 sampai tak terhingga dia. Tapi terputus. Ya, dibaca ya 1 bulan 1 kali atau 1 pekan 1 kali. Ada amalan yang kelihatannya remeh nih, bismillah, ya. Ya, buka pintu bismillah itu. Karena dia rutin didawamkan, maka amalan yang bismillah ini lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dia baca Quran yang 1 pekan 1 kali itu. Berdasarkan hadis ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Seperti itu, ikhwan. Pahamin ya? Baik. Jadi jangan pernah misalnya dianggap remeh, misalnya amalan yang sekecil apapun itu jangan pernah dianggap remeh itu. Ya, keluar dari WC misalnya. Nah, apa doanya itu? Apa zikirnya? Gufronaka. Nah, kalau yang lain, doa yang lain selain itu? Nah. Ayo. Jangan-jangan kita ini habis keluar langsung keluar saja. sudah selesai misalnya. Baik, taruhlah gufronaka ya, gufronaka. Keluar ya. Keluar kaki apa itu? Nah, kaki kanan. Keluar kaki kanan, gufronaka. Ini kan remeh dia, tapi masya Allah. Ya, kalau dirutinkan ya. Belum lagi kalau misalnya dia terhitung, berarti terhitung dalam ketaatan itu. Terhitung dalam ketaatan dia lakukan itu, melakukan amalan itu. Ya. Mau lebih besar pahalanya lagi dia melakukan itu, ingat hadisnya, hadirkan dalam hati itu keutamaannya itu keluar dari, atau hadirkan dalam hati apa keutamaannya itu. Buka pintu masuk bismillah misalnya. Ya. Begitu caranya. Jadi misalnya nih kita dapat hadis, terus ada keutamaan di situ. Ya, amalan yang kira-kira kita bisa kerjakan. Kalau mau semakin besar pahalanya, ya, hadirkan hati. Ingat itu ganjaran itu begitu. Mudah-mudahan saya dapat ganjaran seperti ini, sesuai dengan hadis ini. Saya amalkan ini misalnya. Ya. Misalnya antum kayak misalnya duduk mau misalnya baca Quran gitu kan, baca Quran. Ya. Bukan sekedar misalnya ya kalau duduk baca Quran alhamdulillah, ya, sudah, ya alhamdulillah itu melakukan amalan. Cuma kalau beda itu dengan dia duduk, dihadirkan dulu hatinya. Ya Allah ini, ya kalau saya baca ini sebentar lagi ini, masih dalam hati, sebentar lagi ini 1 huruf ini 10 kebaikan. Ya Allah ini saya mau baca ini, ya target misalnya 2-3 surat ini. Ya Allah, ya ikhlaskanlah hatiku. Kalau dihadirkan begitu itu beda pahalanya dengan orang yang langsung ambil Quran, duduk langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Beda itu pahalanya itu. Beda itu kan. Ya, hati itu beda. Jadi makanya itu disebutkan para ulama di antara yang membedakan orang yang belajar dengan tidak belajar itu dalam masalah penerapan amalan itu. Dalam masalah penerapan itu. Mungkin ada disebutkan dalam hadis ada orang yang safnya sama, dia ada di baris yang sama, tapi beda antara pahalanya itu antara langit dan bumi. Yang satu itu pahalanya di bumi, yang satu pahalanya itu sampai di langit. Seperti itu. Ya, jadi itu seperti itu. Baik. Kemudian bisa berlipat ganda ya. Baik. Azan dulu. Belum? Azan dulu. Baik, kita azan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faidatu tsalitsa min asbabil istiqamati. Di antara sebab-sebab istiqamah. Yang pertama, doa Allah bis-sabati. Berdoa kepada Allah memohon sabat. Baik, memohon agar dikokohkan, agar dikuatkan. Baik. An Syahr bin Hausyab, dari Syahr bin Hausyab, dia berkata, qultu li ummi Salamah, aku berkata kepada Ummu Salamah, ya ummul mukminin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Wahai ummul mukminin, apa doa yang paling banyak Rasulullah SAW baca ketika berada di sisimu? Baik, qalat. Nah, Ummu Salamah mengatakan, kana aktsar du'aihi. Doa yang paling banyak yang beliau panjatkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kemudian Ummu Salamah mengatakan, faqultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Baik. Wahai Rasulullah, mengapa doa yang paling banyak engkau panjatkan adalah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Nabi mengatakan, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada satupun dari anak Adam kecuali hatinya itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapapun dia ada di antara dua jari jemari Allah. Faman syaa'a aqama, siapa yang Allah kehendaki maka Allah buat dia lurus, buat dia istiqamah. Wa man syaa'a azaba, dan siapa yang Allah kehendaki Allah buat dia menyimpang, ya. Allah buat dia menyimpang. Baik. Ini diantara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga dicontohkan oleh para tabiin, ya. Baik, ketika mendengar ayat berkaitan dengan istiqomah, mereka berdoa, ya. Mereka berdoa ketika mendengar apa? Ayat yang berkaitan dengan istiqomah, ya. Mereka berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, karuniakanlah kepada kami keistiqomahan. Ya, karuniakanlah kepada kami keistiqomahan. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Di antaranya doa yang lain, ya, yang berkaitan dengan meminta keistiqomahan, meminta kekokohan. Baik. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ini doa-doa yang ringkas, ikhwan, tapi insyaallah kalau dibaca ini akan membuat kita istiqomah dengan izin Allah, ya. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan kokohkanlah aku, kuatkanlah aku, ya. Saddidni, berikan kekuatan kepadaku. Baik, karena tidak ada, ya, di antara kaidah istiqomah itu, ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, bahwasanya istiqomah adalah minnatun ilahiyah, minnatun rabbaniyah, adalah karunia Allah, karunia rabbani, karunia Allah Rabbul Alamin. Bukan sekedar tiba-tiba langsung dapat begitu istiqomah, tidak, tapi dia karunia yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Ini istiqomah ini. Jadi maka kalau misalnya disebutkan dalam kaidah itu bahwasanya istiqomah ini adalah karunia rabbaniyah, karunia ilahiyah, karunia Allah,
Ya, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk meminta agar diistiqomahkan. Ya, baik. Di antaranya juga, di antara doa juga, yaitu apa? Yang setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa itu. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Disebutkan sebagian ahli tafsir bahwasanya, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukan hanya sekedar ditunjukkan. Ya. Tapi apa? Minta di apa nih? Di apa istilahnya nih? Dibimbing untuk meniti jalan tersebut. Ya. Minta agar jangan sampai menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim tersebut. Artinya beda dia kalau misalnya kita bertanya sama orang misalnya, mana jalan ke isimu? Nah, misalnya kita dari mana ini? Dari Batu Dapan sana misalnya, ya. Kita bertanya, mana jalan ke isimu? Dia bilang, oh sana itu jalan ke isimu. Nah, itu sekedar menunjuki itu. Ya, tapi kalau yang diminta di ihdinas siratal mustaqim tidak begitu. Mana jalan ke isimu? Oh di sana. Mari sini saya antar sampai di sana begitu. Seperti itu, ya, meminta di jalan yang lurus itu, meminta ihdinas siratal mustaqim itu meminta agar apa? Ditunjuki jalan yang lurus, diistiqomahkan berada di jalan yang lurus dan meminta agar dituntun. Nah, itu dituntun untuk meniti jalan yang lurus itu. Bukan hanya sekedar ditunjuki. Baik. Nah, ini. Nah, jadi apa? Ada 3 itu ya. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma hdini wasaddidni. Ini doa-doa yang dicontohkan oleh para salafus saleh kita terdahulu. Ya, agar mereka diistiqomahkan di jalan Shiratal Mustaqim. Baik. Yang kedua, di antara sebab istiqomah qiraatul Qur'ani wa tadabburuhu. Baik, qiraatul Qur'ani wa tadabburuhu. Membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Baik. Jadi bukan hanya sekedar membaca, ya, tapi harus ditadabburi. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linusabbita bihi fuadak." Demikianlah, ya, maksudnya wahai Muhammad, kami mengokohkan hatimu bihi dengan Al-Qur'an. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan dia secara tartil, bacakan pelan-pelan, ya. Jadi membaca Al-Quran itu bukan banyaknya, tapi apa? Bagaimana benar bacaannya, kemudian apa? Bisa ditadabburi, bisa dipahami maknanya, bisa diamalkan. Ya, kita sudah lewat di usul sita yang pertama, ya. Di kaidah yang pertama, bahwasanya apa? Ya, kebanyakan dari Al-Quran itu tidak pada penempatannya, ya. Baik. Kebanyakan dari orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak pada penempatannya, ya, hanya sekedar dibaca saja tapi tidak ditadabburi, hanya sekedar dihafal saja tidak ditadabburi, tidak diamalkan. Baik, padahal dia maksud dan tujuannya adalah ditadabburi kemudian diamalkan. Nah, ini. Dan juga di antara yang memudahkan kita untuk apa ini? Membaca Al-Quran dan mentadabburinya, yaitu kita terus belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab. Tujuan kita itu, salah satu tujuan kita belajar bahasa Arab itu bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk mau cari kedudukan. Jadi cari kedudukan itu cuma wasilah saja, paper, ya. Ya, cari kedudukan itu siapa yang kedudukan? Yang ini, ya, siapa? Ical, ya. Cari kedudukan itu cuma wasilah saja itu untuk mengetahui, oh ini di sini, ini dia marfu atau majrur. Tujuan utamanya itu mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, dipahami maknanya, ya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya itu bagaimana, Bang? Bahkan bisa jadi, saya bukan ini, ya, mempelajari bahasa Arab itu ada keutamaan tersendiri bagi orang yang mempelajarinya. Saya tidak artinya saya tidak membanding-bandingkan. Bisa jadi ada orang dia sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa, tapi dia tidak bisa, tapi dia kosong dari tadabbur Al-Quran itu. Kosong dari tadabbur. Ya. Ada orang yang tidak, misalnya, jadi jangan kecewa juga misalnya orang yang tidak yang tidak belajar lagi atau tidak belajar bahasa Arab misalnya. Berarti saya ini sudah tidak bisa mentadabburi. Tidak, bukan begitu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemahan, sudah banyak tafsir yang diterjemahkan juga. Ya. Baik. Nah, bisa jadi orang yang tidak belajar itu bisa jadi dia mungkin bisa lebih tadabbur dia dibanding orang yang belajar.
ya. Artinya tergantung siapa yang Allah kehendaki bisa mentadabburi. Ya. Cuma kita katakan beda itu. Beda rasanya, beda dia punya zauknya, ya. Dia memahami, dia baca terjemahan dengan dia pahami dengan sesuai dengan kadar keilmuannya. Itu beda, ya. Baik. Nah ini. Kemudian diantaranya juga sebab-sebab keistiqomahan, ya, bisa antum tambahkan di situ yang tidak ada di kitab, yaitu taubat, ya, bertaubat nasuha, ya, senantiasa bertaubat, ya, taubat nasuha. Kemudian senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, ya, syirik sini syirik besar maupun syirik kecil, ya, syirik yang nampak maupun syirik yang khafi, yang tersembunyi. Baik. Senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Ini diantara kiat istiqomah. Yang ketiga, selalu berusaha untuk selalu konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Berusaha konsisten dalam melakukan ketaatan. Berusaha konsisten, ya, dalam melakukan ketaatan. Kemudian yang keempat, agar menggapai keistiqomahan hendaknya seseorang itu apa? Muhasabah, ya. Kata sebagian ulama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Baik. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, ya, sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Ya, disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu terbaik seseorang bermuhasabah itu sebelum dia tidur itu, sebelum dia menjelang tidur itu. Ya, dia muhasabah hari ini nih anak ini rugi atau untung ini. Maksudnya bukan untung usaha, ya, maksudnya untung dari dia punya amalan ini, maksudnya. Saya ini hari ini rugi atau untung. Bukan besok ini mau jual apa lagi, mau apa lagi, bukan. Ya, sebelum tidur itu kalau misalnya ada bermasalah sama orang, ya, dimaafkan. Ya, sebelum tidur itu dimaafkan. Saya ikhlaskan semua saya ini semua. Itu menghisap menghisap. Ya, dan tidak mesti harus sebelum tidur, ya. Kapan saja seseorang bisa muhasabah dirinya. Ya. Yang paling bagus, ya, bukan yang paling bagus, ya, maksudnya di antara waktu yang cocok juga untuk muhasabah itu ketika orang tertimpa musibah itu. Paling pas itu harusnya dia muhasabah di situ. Ya, musibah misalnya, kemalingan, ya, dicuri, dirampok, dizolimi orang atau apa begitu. Muhasabah. Ya Allah, barangkali ini, ya, gara-gara maksiat yang itu. Atau gara-gara terlalu banyak bingung maksiat yang mana nih efeknya nih, ya, seperti itu. Muhasabah. Ya, saya bawa motor tiba-tiba bocor ban di jalan. Ya, bawa motor rusak tiba-tiba misalnya. Ya Allah, ini dosa ini, ya, seperti itu. Sebab dosa ini seperti itu. Muhasabah. Itu orang kalau muhasabah seperti ini, ikhwan, yang dia ingat apa itu? Dosa-dosanya kan. Kalau dia muhasabah kan, dosa-dosanya. Dia ingat, ya Allah, ini saya banyak kelalaian, ya. Dia kembali hatinya, artinya hatinya itu mukbilun Allah, hatinya itu kembali kepada Allah, fokus kepada Allah. Kalau dia muhasabah itu. Makanya dia kalau orang suka seperti ini, itu apa? Itu akan mengistiqomahkan dia. Baik, mengistiqomahkan dia. Aduh, jangan tadi ini ada salah bicara atau ada salah apa ini tadi misalnya. Ya, itu muhasabah. Baik. Yang ke berapa tadi? Yang selanjutnya, ya, muraqabatullah. Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, ya, dalam keadaan sendirian maupun keadaan ramai. Ini yang merupakan, dan ini termasuk tingkatan ihsan, ya, tingkatan ihsan seorang hamba, muraqabatullah. Dia merasa diawasi. Baik. Dan yang keenam, ya, bersungguh-sungguh menguatkan jiwanya dalam ketaatan, ya, bersungguh-sungguh menguatkan jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Baik. Kemudian ada yang tambahan di sini beberapa poin. Wasilah-wasilah, ya, beberapa wasilah, sarana-sarana agar tetap teguh di atas istiqomah. Jadi yang tadi itu kiat, ya, kalau ini wasilah. Ya, sarana-sarana agar tetap teguh di atas keistiqomahan. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik.
Yang kedua, ikhlas dalam beramal dan mengikuti sunnah Nabi. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, saya sudah sebutkan tadi di awal ya, bahwasanya orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW sulit dia istiqomah. Akan sulit dia istiqomah. Ya. Orang yang tidak mengikuti sunnah, mengamalkan sesuatu tidak di atas sunnah, dengan amalan-amalan yang baru, akan sulit dia istiqomah. Mudah dia terombang-ambing dengan fitnah yang ada. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid untuk laki-laki. Nah ini, perhatikan ikhwan. Ya. Artinya, kalau misalnya ya, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, ini kan berarti tepat waktu. Ini kan untuk laki-laki kan, wajib kan. Berarti disyaratkan untuk perempuan, berarti tidak menunda-nunda. Ya. Taib, artinya melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, bagi perempuan. Kalau laki-laki sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Itu diantara istiqomah. Ya, diantara efeknya itu kita melihat, insya Allah ada teman, ada saudara, sesama muslim, sama-sama istiqomah. Beda itu ya kalau perjuangannya beramal bersama-sama dengan beramal sendirian itu beda. Ya, beda dia punya perjuangan. Makanya jangan antum cela atau ejek orang yang istilahnya dalam tanda kutip tidak mau keluar dari zona nyaman misalnya begitu. Misalnya dia, saya suka tinggal di sini. Kenapa? Karena ada dekat kajian, begitu misalnya begitu. Saya di sini saja misalnya begitu karena dekat kajian begini dan begitu. Oh, kenapa tidak mau pergi ke sana berdakwah di sana atau tidak mau hijrah ke sana misalnya? Kan di sana lebih butuh juga misalnya begitu. Jadi jangan antum cela orang begitu. Karena apa? Karena dia juga itu berjuang dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti itu berjuang juga dia dengan dirinya agar bisa istiqomah. Siapa yang menjamin kalau misalnya dia pindah atau misalnya dia cari tempat yang jauh dari tempat sebelumnya misalnya? Siapa yang menjamin dia istiqomah di sana? Tidak ada. Seperti itu. Ya, jadi jangan misalnya, antum ini tidak berani keluar dari zona nyaman. Coba pergi berdakwah di sana. Di sini saja ini masih berjuang orang. Ya, di sini saja masih susah ini. Saya begitu. Ya, kan ada yang seperti itu. Ya, bahasanya seperti itu. Cobalah, kalau di sana itu kan sudah sana itu sudah iho-ihonya sudah sepan semua. Coba berdakwah di sana lagi, datang ke sana lagi. Di sini juga itu butuh, sedangkan di sini juga butuh berdoa terus juga biar istiqomah. Ya, jadi jangan ini orang, jangan masing-masing orang itu ada ujian masing-masing. Ya. Setiap orang itu punya ujiannya masing-masing, punya usaha untuk istiqomah masing-masing. Jadi jangan pukul rata dengan diri kita masing-masing. Ya, pukul rata diri kita kasih sama dengan orang lain, jangan seperti itu. Taib. Nah ini, jadi apa? Salat taib, menjaga salat 5 waktu. Kemudian yang keempat, berani amar ma'ruf nahi munkar, berani dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, berani dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Taib di antaranya dakwah, ya, berdakwah. Bagi yang sudah memiliki kemampuan, dia berdakwah sesuai kemampuannya. Ya. Sesuai kemampuannya, ngajar sesuai dengan kemampuannya. Dia mampu ngajar ini, ya sudah, dia mampu. Ya. Tidaklah orang itu dia, ya. Misalnya ini kita ambil pukul secara umum ya, pukul secara umum. Kita ini secara umum. Orang yang habis ngajar, habis dakwah itu dalam tanda kutip kecil dia kemungkinannya dia mau melakukan hal-hal yang haram itu. Karena kenapa? Habis menyampaikan ini dan itu. Misalnya seperti itu. Kita ambil pukul secara umum ya, tidak mutlak ya. Paham ini ikhwan? Saya ngajar misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang sudah ngajar di sini, tiba-tiba malas, tiba-tiba futur begitu, ya. Caranya bagaimana? Ya ngajar. Ya caranya bagaimana? Ngajar dia. Seperti itu. Ya. Pak Ferry ya. Nah, misalnya mau futur, aduh bagaimana? Ya sudah, coba ngajar ketemu lagi ikhwan, semangat lagi, kasih nasihat lagi. Dia kasih nasihat itu sebenarnya dia apa? Berada posisi yang dinasihati juga. Ya, seperti itu. Paham ikhwan? Nah, jadi berani beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, menuntut ilmu syar'i. Nah, ini makanya kita katakan susah ya orang istiqomah itu kalau dia tidak menuntut ilmu. Susah dia istiqomah. Ya, menuntut ilmu syar'i ini sarana agar istiqomah. Ya, sepekan sekali, ya, sepekan 2 kali. Yang keenam, ya, takut kepada Allah dan mengingatnya dan mengingat akan siksa neraka. Ya, takut kepada Allah dan mengingat beratnya siksa neraka. Yang ketujuh, mencari teman yang soleh, ya, mencari teman yang soleh. Ini yang ketujuh.
Ya. Karena teman itu dia mempengaruhi temannya, ya. Cari teman yang soleh, yang teman yang mengingatkan. Kalau kita salah diingatkan, itu teman. Jangan semua membenarkan yang kita lakukan, ya, tidak seperti itu. Baik, yang ke-8, menjaga hati, lisan dan anggota badan. Baik, menjaga hati, lisan dan anggota badan dan sabar dari hal-hal yang mengharamkan, hal-hal yang diharamkan. Baik. Menjaga hati, lisan dan anggota badan dan sabar dari hal-hal yang diharamkan. Yang ke-9, mengetahui langkah-langkah syaitan. Nah, di antaranya banyak ada kitab-kitab yang khusus membahas itu, ya. Di antaranya kitabnya Ibnu Qayyim, Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, ya. Baik, antaranya Ibnu Jauzi, Talbis Iblis. Itu disebutkan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya. Yang ke-10, selalu berzikir dan berdoa, ya, selalu berzikir dan berdoa agar diistiqomahkan, ya, selalu berzikir dan berdoa agar diistiqomahkan, ya. Baik, selalu hadirkan. Misalnya kalau kita lagi malas melakukan zikir-zikir yang sudah kita rutinkan, kita ingat, ya Allah, jangan-jangan kalau saya tinggalkan ini nanti, ya, susah saya mau balik lagi istiqomah misalnya, ya, sehingga dia tergerak lagi hatinya untuk istiqomah. Taib, ikhwan fillah, azakumullah. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada anak kita semua dan siapa saja yang menuntut ilmu syar'i dan juga kaum muslimin secara umum. Baik, ikhwan fillah, azakumullah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.